Kita ketemu lagi di Market Movers edisi Senin 31 Mei 2021. Saya Ines Nirmala dan inilah podcast Market Movers kolaborasi KBR dan Kata Data yang khusus menghadirkan informasi dan panduan praktis bagi kamu untuk melihat bagaimana outlook market sepekan ke depan, bagaimana strategi investasi, serta apa rekomendasi saham terbaik pekan ini. Langsung saja kita mulai Market Movers. IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan pada awal pekan ini menguat ke zona hijau. Melansir data RTI pada pukul 9 pagi, IHSG merangkak naik hingga level 5.872, menguat 24 basis poin. Seperti apa proyeksi perdagangan sepekan ke depan dan seperti apa strategi investasi yang bisa diterapkan? Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Antoni Dirga, Direktur Utama PT Trimegah Asset Management. Pak Antoni, apa kabar? Baik Ines, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Iya, sehat-sehat selalu. Senang sekali nih saya bisa dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Antoni. Kita membahas seputar informasi IHSG dan panduan untuk berinvestasi, Pak. Sama-sama, saya juga senang diberi kehormatan ngobrol-ngobrol sama Ines dan juga teman-teman. Iya. Nah, ini kita langsung saja ya membicarakan seputar IHSG yang kita lihat dalam beberapa waktu terakhir memang turun hingga level terendah sepanjang tahun ini. Memasuki bulan baru nih, besok kan kita udah masuk tanggal 1 Juni 2021. Menurut Pak Antoni, apakah tren pelemahan ini masih bakal terus lanjut sepanjang bulan Juni atau malah sebaliknya akan menguat? Seperti apa, Pak? Ya, thank you pertanyaannya. Memang itu pertanyaan yang semua kita mungkin pertanyakan ke diri kita sendiri ya di tim investasi Trimegah Asset juga. Karena memang kelihatannya IHSG ini memang melalui proses konsolidasi yang panjang ya. Sudah bosan kita ngelihatnya naik turun terus cenderung menurun terus ya. Mhm. Tapi memang secara fundamental sebenarnya nggak jelek-jelek amat kok. Maksudnya banyak sekali valuasi mulai menarik, ya, berita-berita juga seperti memang banyak dilupakan oleh teman-teman, berita seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang digodok, peraturan turunannya ya, itu sebenarnya sesuatu yang sangat bullish untuk negara kita dan juga market tentunya. Tapi ini sekiranya masih seolah-olah duduk di kursi belakang gitu, belum diperhatikan lagi. Tapi memang mungkin sekarang yang menjadi salah satu alasan konsolidasi adalah berita-berita negatif terkait COVID, Ines, baik di Mhm. luar negeri maupun di negara kita sendiri. Sekarang mulai menangkak naik lagi ya selama musim Lebaran ini. Jadi saya kira memang sih mestinya konsolidasi ini akan segera berakhir menurut kami. Karena intinya kami bullish kok kalau di Trimegah Aset untuk akhir tahun di IHSG. Wah, bullish ya, Pak, ya. Nah, kalau menurut Pak Antoni, di level berapa sih IHSG bergerak bulan ini? Sekarang kan kita masih di sini-sini aja ya, karena kemarin sempat ke 5.700-an, kemudian sekarang merangkak naik lagi. Bulan ini mungkin menjadi bulan penentuan ini menurut kami, Mhm. karena kita ini sedang menunggu katalis selanjutnya apa. Karena secara teknikal sih konsolidasi memang berlangsung dan natural ya. Kelihatannya kalau saya lihat technically memang kita harus melalui konsolidasi mungkin beberapa minggu lagi, Ines. Jadi beberapa minggu ini maksudnya cocok deh di bulan Juni ini ya. Iya. Levelnya sepertinya di sini-sini aja. Tapi kalau kita beruntung bisa saja bulan Juni ini menjadi bottomnya sudah, atau mungkin bottom sudah terjadi di bulan Mei kemarin. Iya. Hopefully ya, mudah-mudahan itu benar. Kalau tidak ya di bulan Juni ini kita sekitar sini-sini aja sih, 5.900, di bawahnya 5.800, tight range menurut saya. Iya. Nah, walaupun IHSG ini trennya melemah ya, Pak, tapi tadi Pak Antoni bilang bahwa dari Trimegah Asset Management ini justru tetap bullish ya, Pak, ya? Betul, betul sekali Ines. Iya. Nah, bagaimana tren dana kelolaan sepanjang Mei 2021 ini, Pak? Kami justru agak bertolak belakang dengan keadaan pasar, Ines. Justru
dana kelolaan di Trimegah Asset Management mencapai rekor untuk tahun ini. Kami terus Wah. bertumbuh. Pada akhir tahun lalu, contohnya saya kasih data, AUM kita di 17,5 triliun. Kali ini kita merambat naik terus hingga bulan ini kita di 23 triliun. Wah, Jadi keren ya, terus Pak. merangkak naik ya. Ya itu Nah, sebenarnya kita bersyukur karena itu intinya kepercayaan nasabah ya, Ines. iya. Nah, ini terus merangkak naik dan tidak turun, ini apa yang dilakukan? Kenapa bisa? Ya, yang kami amati sebenarnya di tren kami adalah adanya penambahan AUM atau aset under management di reksadana pasar uang, Ines, dan juga terproteksi. Ya. Sepertinya investor-investor banyak appetite untuk sementara waktu dalam tanda kutip bersembunyi ya, Ines ya. Market Iya. sedang konsolidasi, mereka bersembunyi di reksadana pasar uang, jadi ada penambahan di situ. Kemudian untuk terproteksi mungkin untuk teman-teman yang melihat memang ada tingkat suku bunga bonds yang jangka 3 tahun sampai menengah itu masih cukup menarik. Ternyata banyak investor dengan tren penurunan suku bunga ini mau melok yield atau suku bunga jangka panjang tersebut supaya bisa menghindari suku bunga yang terus turun. Seperti itu kurang lebih trennya. Iya. Nah, ini kan memang, dari Trimegah Asset Management tetap terus naik ya dan tidak mengalami penurunan. Gimana nih strateginya yang bisa dibagikan buat yang ngedengerin podcast kita, strategi terhadap produk reksadana saham supaya kinerjanya tidak senasib dengan IHSG yang lagi turun gitu, Pak. Nah, bisa juga dikasih bocoran nih Pak Antoni, fokus penempatannya di, saham sektor apa aja sih? Ya. Triknya sih untuk reksadana saham saya kira seperti yang saya sarankan ke nasabah kami, sebenarnya dalam pelemahan ini karena ujungnya tadi saya katakan kita bullish kan, Ines. Iya. Target IHSG kita di akhir tahun tuh 6.700 sampai 6.800. Malah ada satu bullish skenario bisa lebih di atas 7.000. Nah, otomatis ketika terjadi pelemahan, strategi kami adalah kami terus akumulasi intinya. Untuk teman-teman sekalian yang kalau memang percaya dan setuju dengan view kami, untuk reksadana saham ya kita lakukan akumulasi ketika dia penurunan, berarti kan bertambah murah secara valuasi ya. Nah, satu lagi untuk strategi kita yang lain adalah saya kira semua harus disesuaikan dengan risk profile masing-masing ya. Sebenarnya tidak ada jawaban yang salah atau benar kalau mengenai risk profile, harus disesuaikan dengan risk profile masing-masing dari kita sendiri. Untuk misalnya kalau yang konservatif sebaiknya mungkin lebih banyak punya obligasi. Misalnya 60%, bisa 70%, sisanya di saham. 30%. Mungkin seperti itu, Ines. Iya. Nah, Pak Antoni kalau kita melihat tren transaksi di pasar saham yang sedikit sepi dibandingkan periode akhir tahun lalu dan awal tahun ini, apa sentimen yang kira-kira bisa membuat aktivitas pasar saham kembali meningkat? Ini kalau kita melihat berita juga kan, ada perusahaan unicorn di Indonesia yang kemarin merger gitu ya, Pak, ya. Apakah IPO unicorn itu juga bisa membuat pasar saham kembali ramai seperti awal tahun ini? Gimana, Pak? Pasti, Ines. Pasti, Ines. Setuju sekali itu. Menurut saya, we need something exciting ya about yang bisa trigger market kita balik kembali. Ada dua sih menurut saya. Yang pertama adalah yang kamu sebutkan tadi, jadi merger perusahaan-perusahaan unicorn, ya Goto ya tadi ya, merger, nanti juga ada yang lain juga ikut-ikut, mungkin ada IPO. Sekarang mungkin nanti akan kelihatannya pemerintah akan ketika perusahaan-perusahaan unicorn ini IPO, ya untuk otomatis pasar kita akan sangat exciting lagi ya, dilirik oleh investor-investor asing pula ya, bukan hanya domestik ya, mereka juga mungkin eyeing our market, siap-siap mereka untuk masuk. Yang kedua, saya rasa katalis yang dibutuhkan adalah ada pembicaraan lagi, Ines, mungkin Ya? kalau kita perhatikan berita tentang tax amnesty ya sedang dibahas di DPR, itu juga bisa menjadi katalis positif yang ditunggu-tunggu oleh market. Jadi dual katalis ini saya kira akan cukup exciting untuk market kita nih di bulan-bulan ke depan. Iya, ada excitement dari masyarakat dan juga tax amnesty ini bisa jadi katalis yang positif untuk pergerakan IHSG ya? Betul sekali.
Iya. Nah, kalau menurut Pak Antoni di tengah pasar saham yang memang kita lihat sekarang trennya melemah, gimana sih strategi investasi yang bisa diterapkan oleh masyarakat khususnya buat yang ngedengerin podcast kita nih para milenial, kayak gimana, Pak? Saya kira strategi yang tepat adalah yang saya katakan tadi, anggap saja ini sesuatu aset yang pertama murah ya valuasinya kalau dengan reksadana saham terutama ya yang sedang mengalami penurunan. Saya kira ya kumpulkan akumulasi sesuai dengan budget yang sudah kita siapkan gitu ya. Teman-teman tentunya dalam berinvestasi harus mempunyai budget uang yang disisihkan cocok untuk investasi reksadana saham karena ini sifatnya harus long term ya teman-teman sekalian. Jangan uang yang kita butuhkan untuk konsumsi dipakai untuk reksadana saham karena tidak cocok tuh dari istilah investasinya aset liability-nya mismatch ya, karena kita liability uang yang perlu dikonsumsi kan perlu dibutuhkan dalam beberapa bulan atau dalam 1 tahun ke depan, sedangkan reksadana saham sifatnya jangka panjang, jadi ya, ingat teman-teman sekalian harus sisihkan. Iya, yang penting kita menyisihkan uang untuk ditabung gitu ya, bukan ditabung tapi diinvestasikan gitu ya. Betul Ines. Nah, kalau untuk komposisinya nih, saya pengen dapat ilmunya juga dari Pak Antoni. Gimana sih komposisi terbaik buat investasi saat ini antara saham, obligasi, dan juga deposito? Nah, saya kira tadi sempat saya singgung bahwa komposisi yang tepat sebenarnya tidak ada yang salah dan yang benar, tapi sesuai dengan risk appetite kita masing-masing, risk profile. Contohnya gini, kalau teman-teman pendengar podcast mungkin lebih agresif contohnya ya, bisa saja kita sisihkan kita umur kita mungkin sekitar 20-30, nah mungkin reksadana saham bisa menjadi pilihan yang lebih besar di portofolio. Misalnya 60% gitu ya. Kemudian 30%-nya bisa di reksadana obligasi, lalu 10%-nya reksadana pasar uang. Seperti itu. Kalau yang agresif. Tapi sebaliknya jika teman-teman kita yang berusia lebih seusia saya gitu ya, misalnya konservatif atau malah lebih 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 berumur dari saya sekitar umur 60-an, itu harus terbalik tuh Ines. Mhm. Obligasinya harus lebih besar, mungkin 70%, sahamnya hanya 20% dan 10%-nya reksadana pasar uang. Oh, jadi usia Jadi itu itu juga sebenarnya mempengaruhi ya, Pak, ya? sangat Gimana komposisi mempengaruhi. investasi ya? Betul, fase-fase kehidupan lah. Kalau misalnya fase-fase kita masih, apalagi kita mau planning mau merit misalnya kan, mau menikah, nah itu juga lain tuh, Mhm. ya kan. Harus ada sisihkannya lebih banyak dulu untuk biaya biaya nikahan. Betul nggak? Oh, gitu ya. Iya. Nah, Betul. eee, gimana tuh, Pak, komposisinya kalau misalnya, lagi butuh misalnya untuk dana merit misalnya kan dalam fase kehidupan, kayak gimana tuh, Pak? Nah itu contoh ya kalau misalnya kita membiayakan untuk pernikahan, bisa saja yang disisihkan ini bukan buat investasi berarti ya, disisihkannya itu bisa di reksadana bisa saja, tapi taruhlah di reksadana pasar uang karena itulah yang resikonya paling rendah. Jadi contohnya kita mau melakukan menabung untuk pernikahan masih setahun ke depan gitu ya, kita sisihkan aja tiap bulan sesuai dengan budget yang kita tentukan, masukkan reksadana pasar uang karena money-nya akan grow di situ secara konservatif. Ya 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 ya. Oke deh. Nah, Pak Antoni apalagi yang mau disampaikan buat pendengar kita, supaya bisa terbantu nih dalam menyusun rencana investasi? Apa pesannya, Pak? Ya, saya kira satu yang kita terapkan, kita cenderung sekarang banyak sekali melihat berita-berita yang bearish ya, apalagi terkait COVID. Nah, nah, COVID ini sebenarnya korelasinya sangat mempengaruhi market ya. Kita pikir di dalam benak kita seperti itu, tapi yang menarik adalah kalau kita dengar COVID situasinya sangat-sangat buruk di India, tapi ternyata market India itu naiknya hampir 90% lebih loh. Wow, kenapa bisa Jadi begitu tuh, Pak? sebenarnya Jadi intinya market itu bergerak sesuai dengan ekspektasi ekonomi sebenarnya, ekspektasi pasar yang untuk investasi ya tetap aja jalan terus gitu ya. Covid ya Covid, tapi investasi sebenarnya jalan terus. Nah, maksud saya adalah teman-teman melihatlah dengan jernih bahwa pasar domestik kita nggak jelek-jelek amat kok. Secara fundamental saya kira Pak Jokowi dan pemerintah sudah melakukan hal-hal yang tepat kok. Fiscal policy-nya sudah baik dan sebagainya. Kita lakukan aja, kita percaya life goes on, yang penting kita jaga prokes, investasi jalan terus. Iya Kalau dan bukan kita yang tidak mencintai
produk-produk kita sendiri, market kita sendiri, siapa lagi gitu. Itu pesan saya, Ines. Iya, jadi buat anak-anak muda juga bisa mulai nih kita menyusun strategi investasi kita untuk masa depan juga ya Pak ya. Betul sekali, Ines. Iya, thank you banget Pak Antoni Dirga udah ngobrol-ngobrol di podcast Market Movers. Semoga bisa membantu kita juga lebih strategis dalam menyusun rencana investasi dan pastinya dapetin lebih banyak untung. Thank you, Ines. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Iya, Salam sekali sehat lagi selalu. salam sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Antoni Dirga, Direktur Utama PT Trimegah Asset Management. Sampai ketemu lagi, Pak. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Iya. Dan juga buat kamu yang sudah ngedengerin podcast Market Movers, sampai ketemu lagi pekan depan. Persembah KBR dan Kata Data. Jangan lupa juga untuk follow podcast Market Movers di KBR Prime dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Saya Ines Nirmala pamit. Semoga cuan. Bye.